Sebelum terlanjut pembelajaran itu kanan ya, ke samping, ke bawah, ke atas, ke atas, ke atas. Ke samping, ke depan, Ke ke depan. bawah. Oke, bentar semua. Nah, satu kali lagi. Putar. Stop. Stop. Bentar. Sekali lagi. Putar. Stop. Stop. Putar. Sekali. Putar. Pegang dagu. Dagu. Mengerti? Sekali lagi. Tangan di atas semua. Jangan berdiri di kursi. Putar. Stop. Putar. Stop. Putar. Putar terus. Belum bilang stop. Putar. Stop. Ulang. Sekali lagi. Putar. Pegang siku. Siku. Nah, mantap. Pegang semua. Nah, jadi sebelum kakak jelaskan itu materi yang akan dipaparkan di sini, itu ada suka mau di video pembelajaran nggak? Ini dari pihak perempuan dulu nih, dari sebelah kanan dulu. Baru sebelah sebelah kiri. Oke? Pihak laki-laki. Laki-laki. Tomoy. Laki-laki. Nanti setelah video ini diperlihatkan itu ada pertanyaan. Nah, di balik pertanyaan itu ada Hadi? Ada Hadi? Jadi sekali lagi maju. Yang duduk tadi di situ mana? Bukan. Yang tuh ada keluar kong baru masuk. Oh, sudah tulis. Suklar.
Nah, pada pelajaran kita akan membahas tentang sholat bagi musafir. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Namun ada saat-saat tertentu yang kita sedang dalam perjalanan jauh, seperti pergi ke pemakaman atau liburan bersama keluarga. Ini adalah saat yang istimewa. Bagi kita yang masih kecil, ada aturan yang sangat dijaga dalam melaksanakan sholat saat perjalanan. Tujuan yang akan kita pelajari bersama hari ini, yuk kita pelajari bersama. Aduh, itu penyajian ya. Siapa itu musafir? Kucing. Musafir adalah seorang Iya, yang melakukan perjalanan jauh. Perjalanan kucing adalah Salah satunya adalah saat seorang berada dalam kondisi muslim
adalah sebuah keinginan atau kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah. Kita kembali sendiri tadi. So di menit ke-14. Yang kedua, hukum sholat bagi musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tetap wajib melakukan sholat. Hanya saja Allah memberikan usaha bagi musafir tersebut. Apa saja usaha atau keringanan yang diberikan? Jangan yang Udah. Jadi dapat diartikan ialah sholat fardu yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi itu subuh, asar, dan isya. Dan perlu teman-teman ingat sholat yang boleh dikasar adalah sholat yang jumlahnya rakaatnya 4. Sedangkan rakaat maghrib dan subuh tidak dapat mengurangi rakaatnya. Yang kedua, berjamak sholat. Sholat jamak adalah mempersatukan 2 sholat dalam satu waktu. Musafir dapat menjamak sholat zuhur dan sholat asar, baik berjalan di waktu zuhur atau berjalan di waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, baik gunakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Yang ketiga ialah sholat jamak dan qasar. Sholat jamak dan qasar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas di rakaatnya. Musafir dapat menjamak qasar. Contohnya mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat, baik di awal waktu ataupun di akhir waktu, atau mengerjakan sholat zuhur 3 rakaat dan isya 2 rakaat baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Yang keempat adalah yang kedua tidak sholat. Sholat berat dari waktunya dengan benda yang dikarenakan tidak ada air. Yang kelima, posisi sholat dapat disesuaikan dengan kondisi. Apabila musafir tidak dapat sholat sedang dikarenakan sedang berada di kendaraan bis, kereta api atau pesawat, maka dapat mengerjakan sholat sambil duduk. Yang keenam, boleh sholat tidak menghadap kiblat. Keadaan ini dapat dilakukan apabila sedang dalam kendaraan yang tidak memungkinkan untuk dapat berhenti sebentar, seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Maka posisi sholat tidak selalu harus menghadap kiblat, namun cukup mengikuti posisi kendaraan. Adapun syarat yang diberikan kepada seorang muslim yang melakukan perjalanan memiliki beberapa syarat, antara lain: yang pertama, perjalanan yang dilakukan tidak untuk tujuan kemaksiatan. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh mencapai jarak 80 km atau memerlukan waktu yang lama. Dan yang ketiga, perjalanan yang dilakukan dengan tujuan untuk beribadah seperti melaksanakan ibadah haji atau umroh atau menuntut ilmu. Kurang waktu. Sudah? Jangan ada yang apa-apa. Jangan ada yang ganggu teman-teman di sebelah. Nah, setelah dari pelajaran tadi, apa yang tolong pelajari? Kira-kira tolong materi sekarang ini apa? Sholat bagi musafir. Apa? Sholat bagi musafir. Adik-adik tahu nggak apa ini musafir? Musafir itu ada orang jalan jauh. Satu orang cowok, satu orang cewek. Ayo. Berdiri, perkenalkan nama. Kalau ada yang boleh jawab. Halo. Kalau ada yang boleh jawab, satu orang satu. Musafir itu Ada yang boleh jawab? Kalau ada yang boleh dapat jawab, Musafir itu satu yang. ada
Sini satu. Apa? Boleh. Orang yang nah, betul. Saya. Laki-laki Kita. siapa? Rehan. Salah nama. Rehan. Oh, apa? Zabir. Itu orang yang jauh. Nah, di dalam musafir itu ada yang nama Sabar. apa itu sabar? Rehan. Tadi semua di video pembelajaran tuh, jadi semua sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran. Jadi semua bisa tahu sabar. Apa itu sabar? Rehan. Ah. Tahu? Ada yang perempuan ada yang tahu? Sabar. Kalau ada yang tahu, dapat lagi satu. Sabar. Sabar sama dengan musafir. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Sabar ini musafir ini adalah orang yang sabar ini adalah orang yang melakukan perjalanan. Sedangkan musafir ini adalah perjalanan dari itu sendiri. Mengerti? Nah, jadi adik-adik, apabila orang melakukan perjalanan itu, orang tetap wajib itu sholat. Nah, tetapi posisi saat kita melakukan sholat itu berbeda saat kita melakukan perjalanan. Nah, ada beberapa syarat tertentu ketika kita melakukan perjalanan dengan melakukan sholat. Nah, ada yang boleh sebutkan salah satu di guru pembelajaran kira-kira apa syarat apa? Apa keringanan yang diberikan kepada orang yang sama ketika sholat? Itu boleh sholat dulu. Boleh sholat dulu. Berdiri, satu orang berdiri terus perkenalkan nama, apa terus jawabannya? Satu orang. Satu orang. Apa? Ya. Salah? Rizky. Oke, Rizky. Apa Rizky? Apa dia nama? Insyaallah. Ya? Mau langsung ditinggalkan ini. Ada yang mau jawab? Sudah mau jawab. Nah, sini ada yang mau jawab? Salah satu keringanan. Apa? Ada yang mau jawab? Sama teman-teman ini. Keringanan di dalam apa? Musafir. Berdiri perjalanan terus apa jawabannya? Ayo. Apa? Nama. Ah. Boleh. Nah, yang pertama itu Kodok. kosong. Oh. Nah, kalau ada yang berani jawab kasar itu apa? Jamak yang diringkas di dalam waktu sholat. Jamak yang diringkas. Sholat yang diringkas. Berdiri perjalanan nama. Kita rehat. Nah, apa kasar? Jamak sholat yang diringkas. Contohnya zuhur dan asar. Kalau zuhur itu 2 rakaat, baru sama di asar 2 rakaat. Oh, gimana? Apa? Kasih jelas. Kalau itu apa? Arau itu sholat yang diringkas. Nah, maksudnya diringkas ini bagaimana? Misalnya zuhur itu bisa menjadi 2 rakaat. Ya, betul sekali. Wah, Masya Allah. Jadi, kosor ini adalah ringkas. Sholat yang diringkas. Contohnya itu apa tadi dia contoh? Contohnya Dari sholat zuhur. Zuhur kan
4 rakaat. Jadi 2. Menjadi 2. 2. Menjadi 2. Begitupun asar. Pas mau Asar dan isya. Nah, adik-adik, di dalam sholat ringkasan di dalam kasar ini yang boleh diringkas hanya zuhur, asar, isya yang hanya 4 rakaat. Tapi maghrib dan subuh itu tidak boleh dikosor. Nah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan? ada. Apa? Yang paling boleh diringkas kalau sulit itu. Pertanyaan. Ada boleh? Ada pertanyaan? Mau lanjut? Oke, lanjut. Yang kedua itu apa? Kok? Jamak. Jamak. Nah, Aduh, jamak itu enggak. Oh, Jamak. Ada yang tahu apa itu jamak? Jamak itu jamak. Keluarga nama? Asal dulu itu Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, semua termasuk mulai ini. masuk dulu. Masuk dulu. So, betul-betul. Iya. Jadi, adik-adik, jamak itu adalah sholat yang dilakukan di satu waktu. Contoh, Sholat ketika zuhur. teman-teman melakukan, ketika adik-adik melakukan sholat zuhur, di waktu sholat zuhur ini itu bisa mengerjakan sholat asar. Sebaliknya juga ya. Masya Allah. Di dalam sholat asar adik-adik boleh melakukan sholat zuhur, gitu. Dan ini semua berlaku terhadap semua sholat, termasuk subuh dan maghrib. Zuhur dari sholat asar di waktu zuhur, sholat zuhur di waktu asar boleh. Sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu maghrib boleh. Gitu pun. Nah, Sudah. jelas dengan jamak ini? Sudah jelas. Oke. Masuk di poin ketiga. Jamak dan kasar. Nah, bisa. Oke, lanjut. Ada yang tahu nggak jamak dan kasar ini? Maksudnya bagaimana jamak dan kasar? Itu Bisa dibilang ini nggak benar ini apa dah? Kira-kira. Coba, siapa yang berani menjawab? Coba siapa yang berani menjawab? tinggal ringkasan sholat Coba, zuhur dan asar. coba kira-kira ada yang boleh? Kalau ada yang boleh, semua ini. Jangan. Itu. Ya, berarti gagal dulu. Ya. Jadi jamak ini kan adalah apa jamak? Sholat Boleh melakukan sholat di satu waktu. Nah, boleh mengkosor sholat 2 rakaat. Contoh, sholat zuhur. Sholat zuhur 2 rakaat. Terus sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi lupa. Nah, boleh melakukan sholat asar 2 rakaat di waktu zuhur. Itu dinamakan dengan jamak dan asar. Boleh melakukan zuhur 2 rakaat, terus asar 2 rakaat di waktu asar maupun zuhur. Boleh. Tapi teman-teman ingat, apabila kita melakukan jamak itu tidak boleh subuh dan maghrib. Nah, lanjut. Ada yang tahu nggak berikutnya apa? Ada. Sitaman. Oh, kita semua tunjuk ya, nama di sini. Tayamum. Ini belum tunjuk nama. Oh. Tunjuk nama. Yang mana Doni? Doni nama. Masuk. Paling atas. Astagfirullah. Baca. Aduh. Apa kira-kira sebagai santri salah satunya selain dari tiga ini?
Iya. Sini dulu, di sini dulu. Mau pakai jawaban kenapa di sini? Kansa mana Kansa? Kansa. Siapa ini? Bonus. Jawab tayangmu itu apa? Perempuan. Dulu. Ada yang berani jawab nggak? Tayangmu itu apa? Siapa Kansa? Apa Kansa? Selain dari Kansa boleh. Satu orang. Yang sudah. Yang belum. Nah, apa? Smilo. Apa nama? Rizky, oke Rizky. Baru dulu menggunakan apa? Ya, belum sekali. Mantap. Jadi, tayangmu ini adalah pengganti dari air. Pengganti air. Apabila teman-teman dalam posisi melakukan perjalanan terus tidak memungkinkan menggunakan air, itu teman-teman boleh tayamum. Nah, so belajar fikih tayamum? Sudah? Belajar tayamum? Cara bertayamum. Ada yang boleh? Cara bertayamum. Tangan yang harus bukan yang untuk badan. Tangan. Dari sini ada yang boleh? Dua orang tuh. Satu cowok, satu cewek. Yang sudah. Yang belum. Berdiri. Jidan. Bagaimana cara bertayamum? Mana? Terus? Bagaimana? Telapak tangan? Apa ini? Ah? Meja? Sama meja? Terus? Setelah dari mengusap debu di atas meja atau di debu bersih, itu terus diapakan? Habis ditepuk-tepuk, usap di muka. Apa lagi? Muka deh? Berarti cuma dua itu? Oke, boleh. Nah. Mantap. Nah, ada yang jelas dengan tayamum? Berarti cara bertayamum adalah mengusap debu yang ada di atas meja, terus pak, tepuk, terus diusap ke muka dan nah, kita lanjut. Setelah kelompok ini tidak pembelajaran tadi, ada yang boleh sebutkan enggak? Apalagi kira-kira ketentuan bagi sholat musafir? Kalau ada yang boleh jawab? Boleh. Apa? Apa ini perjalanan boleh? Beda kiblat. Oh, Boleh. Minimal 80 km. nah ini yang mana Arsila? Oh, ini Arsila. Nah, Arsila tadi kan semua ini tidak pernah jalan. Nah,
Nah, apa kira-kira? Berapa ini cuman? Kira apa? Itu apa ini? Itu apa ini? Ini kerahasiaan yang menjawab. Yang mana nih ya? Mustika? Nah, apa mustika? Salah satunya. Apa? Apa kira-kira? Apa? Ayo apa? Bagaimana? Itu syaratnya. Ya. Boleh sholat tidak kiblat. Jadi berikutnya itu adalah boleh sholat. Istirahat guys. Jam 9 istirahat. Nah, ada yang boleh jelaskan nggak? Maksudnya sholat tidak menghadap kiblat ini bagaimana? Kira-kira dalam posisi, kira-kira dalam Oh my god. Boleh duduk, boleh tidur, boleh bersantai. kalau ada yang boleh jawab. Kita. Dari posisi boleh duduk, boleh tidur. Ini berlaku untuk semua. Kita. Satu orang. Cuma satu orang. Ini sudah. Berarti yang belum. Nah, sholat mesti tutup karena ini yang belum sama sekali. Nah, yang lain jawab. Tunggu. Mana? Sudah dia Pak. Belum Inaya ya, belum. Maksudnya sholat tidak menghadap kiblat bagaimana? Itu mau tidur, mau mandi. Dasmu. Boleh sholat? Duduk. Cili. Boleh sholat. Jadi teman-teman, jadi adik-adik, di dalam orang melakukan perjalanan itu orang boleh melakukan sholat tidak menghadap kiblat. Maksudnya bagaimana? Ketika Itu. adik-adik sedang Tidak mau. pernah enggak sampai sini pernah naik pesawat? Kita. Oh, masya Allah. Ah, betul itu. Nah, di dalam posisi saat kita melakukan sholat, pesawat kan dari arah kan begini toh, tidak mungkin dia lurus menghadap kiblat. Toh. Jadi posisi saat orang sedang menghadap, jadi posisi saat kita melakukan perjalanan itu boleh ketika melakukan sholat tidak menghadap kiblat. Maksudnya begitu. Nah, ada yang boleh jelaskan belum? Apa? Ada yang boleh jelaskan belum? Kita. Apa? Apa itu? Ini. Maksudnya Sholat tidak menghadap kiblat. Gimana? Misalnya. Apa? Restoran naik pesawat tuh itu Pak. Restoran naik auto dong. Restoran naik auto. Dari pesawat dari Apa? Apa ini? Restoran naik auto. Dari auto kan mau belok. Nah, berdiri. Satu orang yang paling cepat seperti ini tadi. Yo. Ini seperti itu dulu. Apa? Musim leh. Ush. Apa? Mantap. Masya Allah. Terakhir. Kalau ada yang boleh jawab. Ya boleh itu Pak. Yang sama dia suruh pulang Pak. Ya pulang Pak. Yang suruh dia. Boleh sholat. Berdiri. Ini berbagai
Ayo. Apa? Keadaan. Posisi keadaan gimana? Duduk. Selain duduk. Mantap. Nah, jadi adik-adik, orang itu dalam keadaan posisi di kendaraan itu boleh sholat duduk. Kalau semisal, teman-teman pernah, adik-adik pernah naik kapal? Jadi biasanya di kapal itu ada musola tersendiri. Tapi selain dari kapal biasanya pesawat kan tidak ada musola. Kan tidak mungkin tuh. Mau keluar dari pesawat ke musola tidak jatuh. Berarti di dalam kita posisi di mobil atau di pesawat itu boleh sholat dalam keadaan berdiri. Selain dari berdiri duduk. Kalau ada yang mau catat ini catat. Tapi orang yang beruntung mencatat ini itu akan ada pertanyaan setelah ini, tapi ini akan dihapus. Dan yang akan menjawab pertanyaan kalau adik-adik tulis ini akan dihapus semua dan akan melakukan pertanyaan dan mendapatkan satu. Kakak tunggu. Angkat tangan, berdiri. Oke? Yang sudah apa boleh jawab pulang. Apa yang Istirahat. sakit? Siapa tadi yang dulu? Siapa? Siapa? Ini dulu tadi dulu. Apa itu sakit? Ya, betul. Nah, apa itu jamak? Apa? Mana yang mana tadi yang dulu angkat tangan? Berarti Rizky? Contohnya? Di? Ya. Masih mengulang? So, tinggal dua. Lagi dua orang. Apa itu jamak dan kasar? Gabungan tadi. Yang mana tadi dulu? Oh, sana. Sini dari dulu. Apa itu jamak dan kasar? Jamak?
dan kasar? Hah? Ya, betul sekali. Terakhir, last, terakhir. Boleh ya. Terakhir. Oh, nama dia. Nah, tadi kan ada 10 video pembelajaran. 3. Sebutkan salah satu syarat. Rizky, apa? Salah satu syarat, bukan keringanan. Ya. Syarat orang melakukan safar. Apa? Apa? Ih, jangan bilang. Masih jelas. Bilang syarat sholat bagi musafir salah satunya begini. Ya. Nah, masih ada 2 lagi. Ini 2. Satu pertanyaan. Guys, 2. Masih ada 2 syarat. Angkat tangan siapa yang tahu salah satu dari 2 syarat itu? Selain itu, selain sama apa? Aira. Nah, selain Aira. Sudah dong. Ada yang boleh jawab? Nah, tunggu, cek keluar ini. Yang di belakang dah. Gemoy. Apa? Salah satu syarat. Apa imut? Apa salah satu syarat? Yang tahu angkat tangan. Boleh kurang. Yang sudah. Sabar. Sama syarat. Apa? Bagaimana?